Kita ke informasi selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC kembali menangani kasus penindakan, penyitaan hingga pencegahan penyelundupan mobil mewah yang tidak memenuhi aturan kepabeanan atau sengaja mengelabui petugas dengan pemalsuan dokumen impor. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang saat ini berada di Ditjen Bea dan Cukai. Desi, selamat siang. Desi, berapa banyak kendaraan mewah, kemudian bagaimana kronologis dari kendaraan-kendaraan mewah tersebut sehingga masuk dalam penindakan impor kendaraan mewah yang tidak memenuhi atau sesuai dengan aturan kepabeanan? Ya, selamat siang Tiffany. Betul sekali, saya sedang berada di salah satu gudang peti kemas yang dimiliki oleh swasta, di mana ini menjadi tempat penitipan oleh Bea dan Cukai Tanjung Priok atas barang-barang yang terkena penindakan, yaitu penindakan atas impor kendaraan bermotor. Di mana pada siang hari ini yang dirilis oleh Bea Cukai Tanjung Priok itu adalah penindakan atas impor kendaraan bermotor berkapasitas besar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan untuk kendaraannya itu adalah kendaraan bekas dengan merek Harley Davidson. Saya boleh kasih lihat kepada Anda, Tiffany, di sebelah sini adalah salah satu ada 5 unit motor Harley Davidson yang diimpor secara terurai lengkap, artinya CKD ya, seperti itu. Diimpornya dalam keadaan terurai, namun setelah dirakit ulang oleh petugas Bea dan Cukai, itu menjadi 5 kendaraan atau 5 motor mewah utuh seperti itu yang tergolong bekas setelah dilakukan pengecekan fisik oleh Bea dan Cukai. Tadi Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok, Adang Nugroho Adi, menjelaskan jadi penindakan dari impor kendaraan motor ini itu terjadi dalam beberapa rangkaian importasi, yaitu yang terjadi pada Desember 2025 dalam bentuk 5 motor utuh tadi, kemudian pada Juli 2026 yaitu mengimpor 20 unit rangka dari motor Davidson itu sendiri. 20 rangka ini yang sedang Anda lihat ini adalah 20 rangka yang tergolong bekas juga ya. Di mana awal penindakannya itu diawali dengan petugas mendeteksi adanya anomali visual dari hasil X-ray dari 2 peti kemas impor asal Tiongkok di penimbunan peti kemas. Kemudian setelah dilakukan hasil pemeriksaan fisik secara mendalam, ditemukan adanya 5 unit sepeda motor Harley bekas dan dalam kondisi terurai lengkap, serta adanya 20 unit frame dalam kondisi bekas juga. Modusnya itu memang modusnya adalah misdeclaration ya, Tiffany, di mana dokumen yang diberitahukan itu, dokumen pemberitahuan impornya itu disebutkan bahwa ini adalah part, seperti itu, part. Dalam kondisi bekas dan berbeda dengan yang bekas dan berbeda dari peti. Importir ini melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025, yaitu tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun, yang secara tegas memang melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke dalam wilayah Indonesia. Di mana kalau kita ketahui kerugian dari masuknya barang-barang ini nantinya akan merusak pasar industri otomotif, sehingga penindakan itu sangat penting dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Kalau kami boleh sebutkan, Tiffany, ada 3 perusahaan yang tadi disampaikan oleh Kepala Bea dan Cukai Tanjung Priok, di mana impor ini dilakukan dari Tiongkok, maksud kami, yang masuk ke dalam Pelabuhan Priok. Ada PT PAS, yaitu mengimpor 2 unit motor Harley, kemudian PT PSS mengimpor 3 unit motor Harley yang dalam bentuk CKD tadi ya, terurai lengkap, dan PT HPM untuk 20 pieces rangka motor bekas yang tadi sudah Anda lihat sendiri. Di mana dalam keterangannya tadi bahwa para importir ini melakukan pembayaran bea masuk, kemudian pajak impor secara resmi. Namun yang dilanggar adalah Permendak 24 tahun 2025, yaitu tadi perbedaan adanya dokumen pemberitahuan impor dengan yang ada diisi dari peti kemas itu sendiri. Sehingga sampai saat ini belum memang adanya tersangka yang ditetapkan, tetapi masih dalam tahap administrasi dan kasus ini masuk dalam tergolong atau kasus perdata, sehingga masih memerlukan tindakan lebih lanjut. Kalau tadi sempat ditanya, Tiffany, seperti apa
kenapa ini adanya rangka saja seperti itu ya, rangka dari motor itu sendiri. Ternyata disebutkan bahwa biasanya jika rangka-rangka ini sudah berhasil masuk ke dalam konsumen atau pasar di Indonesia seperti itu, nanti selanjutnya itu baru akan ada mesin-mesin dan on-the-deal lainnya yang akan masuk dalam proses yang sama ataupun yang ilegal seperti itu dalam bentuk bekas juga untuk nantinya itu biasanya akan dirakit ulang oleh pihak-pihak yang kita tahu tidak sesuai seperti itu ya. Dan dalam hasil penindakan motor bekas ini, Tiffany, itu nantinya akan dilakukan 3 kebijakan oleh Menteri Keuangan, yaitu bisa dihibahkan, bisa juga dilelang, atau juga bisa dimusnahkan. Semuanya tergantung dari keputusan Menteri Keuangan selanjutnya. Tiffany. Baik, terima kasih Desi Aritonang atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.